mentok buntu. Itulah yang terjadi saat timnas Indonesia 0-0 lawan Palestina. Ini laga FIFA Matchday pertama di bulan Juni. Lalu bagaimana lawan Argentina? Saya akan ceritakan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saifullah. Kali ini ada di luar ya, di sebuah tempat. Buat teman-teman yang ada di Jakarta Selatan mungkin familiar dengan tempat ini. Kita akan ngobrol soal timnas Indonesia. Tak satu gol pun yang tercipta dari timnas Indonesia, padahal banyak peluang yang terjadi di laga melawan Palestina. Secara umum saya bisa katakan bahwa timnas Indonesia lebih baik dari Palestina. Secara statistik pun Indonesia unggul. Jumlah tembakan, jumlah umpan, unggul semua. Tapi kenapa tidak bisa mencetak gol? Ada beberapa hal yang harus dicermati dari laga melawan Palestina. Saya melihat bahwa masalahnya bukan dari permainan, tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia gagal mencetak gol. Di pertandingan ini, Sintayong menggunakan formasi 4-3-3. Ini juga yang menjadi salah satu faktor menurut saya yang menyebabkan Indonesia kurang berkembang melawan Palestina. Biasanya di laga sebelumnya Sintayong menggunakan 3-4-3. Tapi mengapa laga ini menggunakan 4 back? Ini terjadi karena Sintayong kehilangan Jordi Amat. Jordi Amat pemain naturalisasi tidak main, kabarnya memang agak cedera. Biasanya Jordi Amat menjadi pilar di lini belakang Indonesia. Pertandingan ini sebenarnya ada juga Fahrudin ya, tapi tidak main. Yang main Elkan Bagot, Rizky Ridho sebagai bek tengah, ditambah dengan Asnawi dan Pratama Arhan. Ini menjadi salah satu kesulitan ya, karena saya melihat bahwa serangan Indonesia ke gawang Palestina sering mandek, sering putus di tengah jalan. Yakob Sayuri atau Rafael Struijk beberapa kali bisa menembus pertahanan, tapi kurang. Kalau dengan pola permainan kemarin, lini serang Indonesia kurang banyak, di depan itu kurang banyak, sehingga Palestina bisa melakukan cover pertahanan yang baik. Tanpa Jordi Amat, Sintayong tidak berani untuk menggunakan formasi 3-4-3. Padahal menurut saya kalau itu dilakukan, Indonesia bisa menguasai lini tengah dan juga saat menyerang bisa lebih banyak. Teman-teman lihat bahwa serangan Indonesia kerap patah saat diarahkan ke Rafael Struijk atau Yakob Sayuri. Yakob Sayuri beberapa bisa 3 kali dribble sukses ya. Itu cukup lumayan, tapi penyelesaian akhir tidak bagus. Jadi itu salah satu faktor mengapa Indonesia buntu di pertandingan ini. Dan menurut saya hal lain yang membuat Indonesia buntu yaitu mesin timnas kurang panas. Ya, mesin ibaratnya permainan Indonesia belum panas ya. Kita melihat bahwa ada 12 kali tembakan, 6 diantaranya ke arah gawang. Dan 6 ke arah gawang itu terjadi di babak pertama saat kondisi bugar. Tapi tembakan-tembakan pemain timnas loyo. Saya melihat bahwa seperti ini pemain kan baru selesai musim ya, baru berlibur, kaki-kakinya belum terlalu kuat mungkin. Jadi saat menendang lemah.
Dimas Derajat 2 kali peluang. Marcelino Ferdinand juga 2 kali tembakan ke arah gawang. Semuanya bisa diantisipasi kiper Palestina. Yakob Sayuri, Maklok, semuanya kurang keras gitu. Tembakan pemain Indonesia seperti kurang keras, kurang tenaga. Maka itu saya pikir mesin timnas belum panas di laga ini. Itulah yang membuat mereka tidak bisa membobol gawang Palestina. Jadi secara kualitas Sintayong sudah mencoba seluruh strateginya. Permainan tetap seperti biasa, tapi dengan 4-3-3 pemain yang maju ke depan kurang banyak. Asnawi lebih baru menyerang, baru melaju ke depan itu di babak kedua ya. Di babak pertama malah lebih banyak di belakang, fokus bertahan karena serangan balik Palestina juga bagus. Palestina mencoba manfaatkan postur tubuh mereka. Mahmud Wadi di depan bisa bebas melakukan sundulan, tapi untungnya pertahanan Indonesia cukup solid. Sangat disayangkan Indonesia gagal menang, karena kalau menang bisa meraih 6,77 poin. Dengan hasil imbang ini Indonesia hanya meraih 1,77 poin. Ya lumayan lah, tapi ini belum bisa mengangkat Indonesia ya. Menggeser Liberia di posisi 148. Indonesia masih di posisi 149. Itu hal yang membuat Indonesia buntu. Menurut saya kalau pemain-pemain ini bisa lebih lengkap, Jordi Amat, Shane Patinama, Sandy Walsh, terus Rafael Struijk, Ivan Jenner bisa mendapatkan jam terbang lebih, saya pikir Indonesia bisa lebih bagus. Dan laga kedua melawan Argentina, ini misi mustahil, misi berat untuk meraih kemenangan. Sintayong aja di konferensi pers, Oga menyebut targetnya apa ya? Dia sendiri bingung harus target apa, karena dia realistis ya, melawan peringkat 1 dunia. Argentina mungkin rotasi pemain-pemain lapis kedua yang diturunkan, tapi itu juga pasti lebih baik dari timnas Indonesia. Tapi saya berharap minimal imbang ya, karena imbang juga Indonesia mendapatkan poin 4,5 lawan Argentina. Imbang saja udah bagus, imbang dan cetak gol, karena di laga pertama kita tidak bisa mencetak gol. Ini sekali lagi misi nyaris mustahil, tapi di laga kedua 4 hari ke depan tanggal 19 Juni di Gelora Bung Karno mulai pukul 19.30 Indonesia bisa lebih lengkap. Sandy Walsh diharapkan pulih. Shane Patinama tentu udah berlatih lebih banyak karena lawan Palestina dia baru datang. Jordi Amat diharapkan bisa pulih lagi. Jadi kekuatan terbaik bisa keluar di pertandingan nanti. Lalu pertanyaannya, apakah starter yang dipakai Sintayong sudah baik saat lawan Palestina? Saya menyoroti Rafael Struijk. Pemain naturalisasi ini diharapkan bisa main lebih banyak. Dia sudah melakukan debut dan hasilnya lumayan ya. Dia 7 kali umpan. Dia juga berhasil tackle, melepas tembakan 2 kali. Dia punya ini menjadi harapan bagus buat Indonesia di lini serang. Cuman yang saya heran juga mengapa Lili Pali tidak dicoba. Dan di lawan Argentina juga mungkin Edo Febriansyah bisa main lebih banyak.
Pratama Arhan lebih unggul, memang sudah ya kita tahu lah kualitasnya. Tapi Edo Febrianto juga bagus. Di laga melawan Palestina dia nyaris memberi umpan bagus, tapi tidak ada yang menyambut. Nah, ke depan saya pikir Sintayong butuh pemain lain sebagai target man. Sangat disayangkan ya, Ramadhan Sananta tidak dipanggil. Padahal lawan Palestina dengan umpan-umpan silang, kita butuh pemain tinggi yang bisa menyambut bola dengan baik. Memang ada Dimas Derajat, tapi kalau ada Ramadhan Sananta bisa lebih bagus lagi, bisa lebih tajam. Mungkin kedepannya di match day berikutnya Sintayong bisa mengubah lagi skuad timnas gitu. Mencoba lagi pemain-pemain baru. Dan harapannya lawan Argentina bisa minimal imbang dan cetak gol ya. Jangan 0-0 lagi, tidak menarik. Harus ada gol. Dan meskipun Argentina rotasi dan kemungkinan Messi tidak main, tapi mereka tetap kuat. Begitu kira-kira ulasan saya soal Indonesia lawan Palestina. Kita tunggu laga berikutnya melawan Argentina. Ini laga yang luar biasa. Jarang terjadi, tapi kita punya potensi. Demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Beri komentar di bawah dan tentunya salam olahraga.